Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan rahimnya kita bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan kekuatan, kemampuan sehingga bisa bersilaturahmi meski hanya lewat media seperti ini. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau ya, hingga saat ini kita mendapatkan anugerah hidayah, kenikmatan iman dalam diri kita. Pemirsa Primago TV dimanapun dan kapanpun ya Anda berada, beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada para santri Primago. Apa yang saya tanyakan pada mereka? Saya bertanya tentang bulan Ramadan ya. Saya tanyakan kepada mereka, anak-anakku, apa yang kalian rindukan, apa yang kalian tunggu dengan datangnya bulan Ramadan? Jawabannya sungguh membuat saya agak sedikit ya geli gitu ya, karena memang ya, sesuai dengan kadar usia mereka yang memang masih anak-anak ya. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, kami rindu Ramadan karena mengharapkan THR Ustadz. Kami rindu Ramadan kan mengharapkan momen-momen bukbernya Ustadz dengan orang tua. Kami merindukan Ramadan karena ya serunya ngabuburit. Ya, bahkan kalau di beberapa daerah ya mungkin habis sahur itu mereka keliling-keliling ya, sebelum atau sesudah sahur mereka keliling-keliling kampung segala macam. Itu yang mereka kangenkan dengan suasana Ramadan. Saya yakin ya di antara kita pun juga begitu. Ya, bisa jadi sebagian besar dari kita merindukan Ramadan dengan merindukan suasananya. Ya, merindukan gegap gempita yang ada di Ramadan. Ya, tak terkecuali bisa jadi ibu-ibu ya merindukan Ramadan karena apa? Karena flash sale yang ada di banyak pusat perbelanjaan. Ya, di mana banyak pakaian-pakaian, barang-barang segala macam ada diskonnya. Ya. Dan kita tidak memungkiri hal itu tersebut. Ya, secara jujur bisa jadi kita pun juga semuanya seperti itu. Tapi ya sebagai muslim yang baik, sebagai orang yang beriman yang baik ya, kita tidak sebatas hanya itu yang kita rindukan bukan hanya suasana Ramadan yang kita rindukan ketika datangnya Ramadan. Tetapi esensi kerinduan dengan datangnya Ramadan adalah bahwa Ramadan adalah momentum ya, bahwa Ramadan adalah momentum yang sangat besar, momentum yang sangat tinggi, momentum yang sangat dalam ya bagi seorang muslim untuk ya merecharge ya, ibarat handphone ya, saatnya kita merecharge ya kadar keimanan kita, kadar kesolehan kita, dan kadar kebermanfaatan kita pada sesama ya. Di bulan Ramadan ini ya ada tiga hal ya kenapa kita harus merindukannya. Pertama, bahwa Ramadan adalah momen untuk penghapusan dosa ya. Ramadan adalah momen penghapusan dosa bagi ya khususnya bagi umat muslim menjalankan puasa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min zambi ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah berlalu ya. Tentunya ya, dosa-dosa seperti apa? Tentunya apa syarat kenapa dosa kita dihapuskan? Ya tentunya adalah bahwa puasa kita harus penuh dengan keikhlasan. Ya, bahwa puasa yang kita lakukan, ya ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita lakukan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Bukan karena bukan karena alasan apapun kecuali lillahi ta'ala. Sehingga dengan begitu maka Allah hapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lalui. Ya itu ya, yaitu satu tadi adalah sebagai momen untuk sarana penghapusan dosa-dosa yang telah lalu ya. Terus apalagi manfaat dari Ramadan?
Nah, keutamaan Ramadan yang kedua adalah ya pahala tanpa batas, ya. Bahwa di bulan momen Ramadan ini Allah akan memberikan ganjaran pahala yang tanpa batas bagi siapapun yang melakukan kebaikan di dalamnya. Ya. Perumpamannya misalnya ya dalam hal sedekah. Dalam hal sedekah Allah telah mengganjar ya pahala bagi orang sedekah itu 10 bahkan 700 kali lipat, seperti halnya 7 bulir yang menghasilkan ya 7 bulir yang selanjutnya hingga 700 kali lipat dari pahala yang diberikan pada orang melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Tapi bila kebaikan tersebut dilakukan dalam bulan Ramadan, maka Allah berikan ganjaran pahala tanpa batas. Pahala kebaikan secara umum Allah ganjar sebanyak 10 kali lipat hingga bahkan 700 kali lipat sebagaimana halnya pahala bagi orang yang bersedekah. Ya. Adapun pahala berpuasa, pahala puasa itu Allah berikan ganjaran tanpa batas. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya di hadis kursi, ya kullu amali ibnu adam lahu illa syiyam fa innahu li ana ujhi bihi. Ya, semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali amal puasa. Amal puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung akan memberikan ya pahalanya, ganjarannya ya. Berupa apa Allah berikan ganjaran bagi orang berpuasa? Berupa kenikmatan ya, kenikmatan yang nanti akan Allah berikan baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, tentunya itu adalah bagi puasanya orang yang ikhlas ya, puasanya bukan karena dipaksa. Ya, kalau anak kecil mungkin puasanya karena ada iming-imingan, dikasih uang jajan ya, atau dipaksa orang tua atau dipaksa oleh gurunya tapi puasanya orang-orang yang benar-benar ikhlas yaitu puasa yang memang karena lillahi ta'ala, hanya mengharapkan rahmat, ridho, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa yang benar-benar puasa yang berkualitas. Kenapa? Ya. Kenapa puasa Allah berikan ganjaran tanpa batas? Ya, karena di dalamnya ada unsur sabar. Makanya puasa itu ya, karena puasa itu dituntut kesabaran yang tingkat tinggi. Ketika lapar, ya, ketika perut kita lapar, ya kita bersabar untuk tidak makan. Ketika kita haus, kita bersabar untuk tidak minum. Begitu juga kita ingin melakukan sebuah kesalahan, sebuah kekhilapan segala macam, ya Allah ingatkan bahwa kita puasa dan kita bersabar untuk melakukan itu tersebut. Nah, karena memang ya pahala kesabaran, justru karena memang pahala kesabaran inilah yang memang yang tanpa pahala tanpa batas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 100 ya, qala Allah Ta'ala innama yuwaffi sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, maka pahala tanpa batas ini adalah ya bersumber dari kita bersabar saat berpuasa. Ya, maka kalau ada orang berpuasa tapi tanpa memiliki kesabaran, maka puasanya tidak sah atau bisa jadi puasanya sia-sia. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Ya. Tapi kalau puasanya penuh keikhlasan dengan penuh kesabaran, maka disitulah ganjaran tanpa batas yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan bagi hambanya tersebut. Nah, yang ketiga, ya keutamaan ketiga dari ya berkahnya Ramadan adalah ya Allah menggaransi ya bahwa hambanya melakukan puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh lillahi ta'ala, tanpa mengharapkan apapun kecuali harapan dari ridho Allah, bahwa Allah menjanjikan bahwa dia akan masuk surga. Ya. Kenapa Allah menjanjikan masuk surga? Ya karena itulah tadi, ya, berkah dari bulan Ramadan, ya, karena kasih sayang Allah berikan sangat berlimpah di bulan Ramadan tersebut, ya, bulan penuh berkah, ya, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ya, sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat masukkan saya ke dalam surga. Apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, ya, berpuasalah.
ya. Sesungguhnya tidak tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah, ya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim. Ya, dari hadis ini kita mendapatkan bahwa ya, orang yang berpuasa, ya, Allah kasih ganjar masuk surga. Ya, dua kali sahabat menanyakan, ya, Pak, amalan apa yang bisa membuatnya masuk surga? Rasulullah menjawab, berpuasa. Ditanya kembali, Rasulullah menjawab, berpuasa. Dan itu merupakan penekanan dari Rasulullah bahwa berpuasa bisa menjamin, bisa menggaransi orang masuk surga. Ya, tapi dengan catatan tadi, puasa yang kita lakukan adalah puasa yang berkualitas. Bagaimana puasa berkualitas? Bahwa puasa yang penuh dengan keikhlasan, puasa dengan penuh kesabaran, puasa karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Ya, nah begitulah kenapa puasa Ramadan, kenapa bulan Ramadan, bulan yang penuh kita impikan, bulan yang penuh kita rindukan. Ya, ya karena memang ibarat kenapa bulan Ramadan itu ada? Allah berikan bulan Ramadan dalam 12 bulan dalam setahun, ya. Karena memang bulan Ramadan merupakan seperti pit stop dalam sebuah perlombaan perlombaan balap mobil, ya. Bayangkan kalau dalam balap mobil itu, dari sekian putaran balap mobil itu tidak ada pit stop di dalamnya, maka apa yang akan terjadi? Ya, maka yang akan terjadi adalah kehancuran, ya. Kehancuran para pembalap, kehancuran mobil tersebut, ya, karena putaran-putaran yang mereka lalui itu, yang lintas-lintas yang akan lalui itu, ya, akan membuat stamina para pengendaranya, stamina dari mobilnya tersebut akan mengalami kepanasan, overheat. Nah, begitu juga Ramadan, Allah berikan Ramadan, Allah turunkan Ramadan dalam 1 bulan penuh dalam 1 tahun, ya, agar apa? Agar manusia mengalami proses pit stop dari semua aktivitas mereka selama 1 tahun, ya. Bahkan ibarat handphone, maka bulan Ramadan adalah momen-momen merecharge diri kita, ya, agar kita memiliki stamina yang lebih kuat lagi, keimanan yang lebih mantap lagi, dan secara ruhiyah kita memiliki ruh yang sehat, ya, jasmani yang sehat, yang kuat, ya, agar kita bisa agar ketika kita masukin 11 bulan selanjutnya, kita masuki dengan penuh prima, ya, siap untuk berkompetisi, berpastabihul khairat dalam amal-amal kebaikan selanjutnya, ya. Oke, baik, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Terakhir, ya, bagi para pemirsa Primago TV yang baru menyaksikan tayangan Primago TV ini, ya, jangan lupa untuk support terus channel Primago TV ini dengan klik tombol share di bawah ini, dan terus support kegiatan-kegiatan Primago, ya, khususnya pesantren Primago dan Primago Peduli, ya, agar kami selalu bersemangat berinovasi dalam hal kebaikan untuk menyebarkan bermanfaat bagi sesama, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.